Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya sekedar headline aja, dan kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap balelo dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Dan kita ambil satu video ya yang menarik pastinya. Sobat Era sekalian, ini ada pernyataan dari Rocky Gerung yang saya setujuin ya. Mengatakan bahwa Tom Lembong diduga korban balas dendam politik. Rocky Gerung, bayang-bayang Jokowi masih kuat. Bahkan Tom Lembong adalah sinyal agar musuh Jokowi siap ditangkap, ya kan? Musuh lain Jokowi, luar biasa ini ya. Nanti kita akan lihat, setelah ini kita akan bahas bagaimana berapi-apinya Prabowo bicara mengenai membentuk pemerintahan yang bersih. Kalau tidak ingin bersama saya, minggir katanya. Cocok Pak, kalau memang tidak omon-omon memberantas korupsi, saya orang yang akan terdepan membela Presiden Prabowo Subianto kalau memang mau memberantas korupsi. Kalau memang mau membentuk pemerintahan yang bersih, kalau memang mau menegakkan good governance dan governance, saya 100% akan dukung. Jadi jangan ragukan komitmen orang di luar, dan tidak perlu saya jabatan. Tetapi kalau cuma omon-omon memberantas korupsi, orang-orang korup masih dipelihara, itu sama saja bohong. Karena itu saya mendukung dengan reserve, yaitu selama Bapak konsisten antara kata dan perbuatan. Sederhana kan? Tidak ada, saya tidak akan mengkritik kecuali tadi tidak satu kata dengan perbuatan. Nah untuk sementara, saya belum melihat itu untuk sementara ya, for the time being. Ketika Bapak bentuk kabinet belum terlihat antara satu kata dengan perbuatan. Oke. Padahal yang kita butuhkan persatuan itu bukan persatuan para pencoleng, tapi persatuan antara kata dan perbuatan. Saya mengutip Adi Masardi. Oke, kita bacakan Rocky Gerung ya. Tom Lembong diduga korban balas dendam politik. Rocky Gerung, bayang-bayang Jokowi masih kuat. Herald.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti penetapan status tersangka bagi Tom Lembong sebagai indikasi bahwa kekuasaan Presiden Jokowi masih memengaruhi dinamika politik. Bahkan setelah masa jabatannya berakhir, kasus ini dianggap publik sebagai bentuk balas dendam politik. Terutama mengingat Lembong merupakan pendukung Anies Baswedan yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Menurut Rocky, publik kini lebih percaya pada narasi politik di balik penetapan tersangka ini daripada melihatnya sebagai kasus hukum murni. ICW bahkan mempertanyakan alasan hukum yang melatar belakangi penetapan tersangka tersebut. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu, ujar Rocky dilansir dari akun YouTube-nya. Kondisi ini menunjukkan adanya bayang-bayang politik di balik penegakan hukum. Seolah hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap tidak loyal kepada pemerintahan sebelumnya. Dalam perbincangannya, Rocky juga menyebutkan bahwa kasus ini menguji komitmen Prabowo sebagai presiden dalam membebaskan penegakan hukum dari pengaruh politik masa lalu. Rocky melihat ini sebagai ujian besar bagi Prabowo untuk menegaskan integritas lembaga hukum, terutama KPK dan Kejaksaan Agung yang masih diduga berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Publik pun mempertanyakan apakah Prabowo mampu membentuk kepemimpinan KPK yang benar-benar independen tanpa pengaruh politik. Lebih jauh, Rocky menyoroti dinamika politik yang mungkin memanas dalam waktu dekat, terutama menjelang pilkada yang akan menjadi ujian bagi pemerintah Prabowo. Ketika Prabowo direncanakan berada di luar negeri, publik diyakini akan mengamati bagaimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming menangani situasi politik domestik yang kompleks ini. Kehadiran Gibran yang juga merupakan putra Jokowi memicu sorotan tersendiri, dengan sebagian pihak mempertanyakan legitimasinya.
Dinamika politik ini akan menarik perhatian media asing, terutama saat Prabowo memulai lawatannya ke luar negeri. Kasus Tom Lembong dan isu korupsi lainnya diperkirakan akan menjadi topik utama yang akan diangkat oleh media internasional pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, soal KPK itu memang pada saat ini KPK mengalami hal yang paling buruk dalam sejarah KPK, di mana KPK sekarang terbelah. Ada faksi keadilan dan ada faksi sejahtera. Di antara 4 itu 2 pro penegakan hukum dengan segala kelemahannya dan kelebihannya, dan 2 lagi pro kekuasaan, ya, yang barangkali ingin aman dan nyaman kekuasaannya. Karena kebetulan 1 masih sangat muda, masih mencari karir politik lainnya dan ada kontroversi, dan 1-nya lagi juga bermasalah. Ya, begitulah. Dan kalau Prabowo hanya omon-omon saja, was berat ya. Jadi kembali kepada Rocky Gerung tadi, apa yang diamati Rocky itu banyak atau sudah menjadi common sense orang-orang yang melihat kasus Tom Lembong ini. Karena so far kita tidak melihat apa kesalahan Tom Lembong itu. Kalau soalnya karena kebijakan, ya kebijakan tidak boleh dikriminalkan. Dan yang kita tunggu adalah apakah ada uang yang mengalir di Tom Lembong. Itu yang paling penting sahabat era sekalian. Kalau tidak ada ya jangan. Dan kelihatan betul ini adalah politik balas dendam Jokowi. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada Edi Mulyadi, ya, Jokowi ingin mengirim pesan kepada siapapun yang masih mempertanyakan penanganan kasusnya, ya, yang ingin memenjarakannya, yang ingin memprosesnya, bahwa saya akan yang namanya tendang balik, ya, fight back. Kalau Anda terus dengan narasi-narasi yang tidak menguntungkan Jokowi, Mulyono, dan Fufu Fafa, maka kalau ada celah sedikit pun Anda akan ditersangkakan. Tapi kalau tidak ada celah tersangka akan dicari-cari apa persoalannya. Jadi itu yang mau dikesankan, dipesankan oleh Mulyono dari Solo, from Solo, ya. Karena itu kita harus melakukan perlawanan terhadap cara-cara seperti ini. Pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu kalau politik balas dendam ini dijalankan. Atau politik politik untuk memprotek kepentingannya. Agar jangan sampai kemudian tuntutan untuk mengadili Jokowi makin membesar. Nah, itu yang ingin dihindari oleh mereka-mereka ini semua, sobat RH sekalian, ya. Kita coba bacakan komentar sobat era sekalian, ya. Saya sepenuhnya bukan separuhnya setuju. Karena sampai sekarang terus terang saya sedang menunggu Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Tom Lembong terima duit sekian. Kalau Tom Lembong terima duit sekian, sudah selesai, ya. Nggak ada alasan lagi Anda korup. Tapi kalau Kejaksaan tidak bisa membuktikan Tom Lembong terima duit, aliran dana, apapun bentuknya, maka pemberantasan korupsi dalam konteks Tom Lembong hanyalah politik balas dendam yang dijalankan oleh institusi hukum yang masih tunduk di bawah ketiak Mulyono. Begitu sobat era sekalian, ya. Coba kita baca komentar sobat era sekalian. Ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin aja. Oke, pertama adili Fufu Fafa dan antek-antek Mulyono. Mantap abang ini, semangat terus demi memberikan informasi dan pembahasan demi negara. Teng bang. Waalaikumsalam, terima kasih, ya. Bang, emang penyimpangan atau pelanggaran Kepmen Permen secara umum bisa dipidana? Jangankan melanggar Kepmen, melanggar undang-undang saja tidak bisa dipidana kalau tidak ada niat jahatnya. Ya kan? Kalau melanggar undang-undang bisa dipidana, ya maka dipidanalah Pak Prabowo, kan? Karena melanggar undang-undang TNI dengan penunjukan Mayor Teddy sebagai sekap, ya, sekretaris kabinet. Tetapi ini adalah soal political will, ya. Soal bagaimana kita melihat negara ini ditegakkan dengan prinsip good governance, clean government. Jadi kalau memang kesalahannya administratif ya diperbaikin, bukan dipidanakan. Jadi kesalahan
misalnya soal impor gula dan lain sebagainya, ya perbaikin saja. Toh di atas menteri ada presiden. Presiden bisa perintahkan untuk perbaiki ya governance-nya itu. Kalau enggak, ya dia bisa kena sanksi, yaitu sanksi administratif, bisa diberhentikan dari jabatannya. Tapi di pidana tidak boleh kalau dia tidak punya niat jahat, bahwa kebijakannya itu misalnya dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri walaupun caranya melingkar. Ya. Dan yang paling gawat adalah keputusan KPK yang mengatakan dalam kasus gratifikasi Kaisang tidak ada, bukan gratifikasi. Kalau bukan gratifikasi apalah. Dan nanti kalau Anda mau kasih barang, kasih apa, uang dan lain sebagainya, kasih aja ya kepada saudara-saudaranya, anak, istri, kakak, adik, bapak, ibu. Dan nanti alasannya mereka bukan pejabat negara, kan sontoloyo kan. Oke. Indonesia sedang dipimpin dua matahari kembar, sepertinya yang dikaitkan Pak SBY, yang dikatakan Pak SBY benar. Kenapa Mulyono Samsul Fufuwapa seperti kebal hukum? Meski banyak kasusnya yang jelas nyata rakyat sudah muak. Ya, nanti coba kita sama kenapa ya. Prof, bukannya sikat korupsi jualnya Prof Refli selama ini, tapi kenapa sekarang kelihatannya berbalik? Siapa yang berbalik? Saya justru mendorong Kejaksaan Agung sikat para koruptor. Tapi ya koruptor yang sungguhan, bukan koruptor-koruptoran. Kan permasalahannya adalah Tom Lembong itu sampai sekarang belum ada bukti kalau dia terima uang. Bagaimana kita mau menersangkakan seseorang yang tidak jahat atau belum terbukti kejahatannya? Paham ya? Bukan berarti saya bilang sikat koruptor yang gak korup pun kemudian kita sikat juga. Enggak. Even kalau Anda orang itu berseberangan dengan saya, kalau dia tidak korup pasti akan saya bela. Tapi kalau dia korup, walaupun dia satu geng, satu kelompok, satu teman, nggak akan saya bela. Ya, saya bela Denny Indrayana dari kasus payment gateway karena saya tahu itu adalah kriminalisasi. Dia tidak terima duit, ya kan? Jadi orang-orang yang tidak bisa dibuktikan terima uang, terima suap dan lain sebagainya, nggak bisa dikatakan korup. Korup itu pasti dia harus menikmati uangnya. Kalau nggak menikmati itu justru kita curiga, loh korupsi kok cuma menguntungkan orang lain, kan nggak mungkin. Teorinya paling melingkar dia. Nah, apakah Tom Lembong melingkar? Misalnya dia titipkan uang itu kepada orang lain dan kemudian dia nikmatinya, kan nggak jelas. Dana itu mengalir kemana? Aliran dana pun belum ada, coba bayangkan. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, kan sontoloyo namanya. Begitu ya. Alia, saya tidak berubah, saya pokoknya siapapun korup sikat, tapi bukan berarti yang korup-korupan disikat juga ya. Mau berantas KKN 5-100 tokoh bangsa bukan bangsat berkumpul musyawarah mufakat tuntut DPR MPR minimal 1 kasus ijazah palsu. Kemudian people power dengan TSM, tidak semudah itu bro. Tangkap dan adili Jokowi, maka sebagian masalah bangsa dan negara selesai. Ayo Pak Prabowo, rakyat mendukungmu, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Anak Abbas semangat. Anak hakul yakin Ahi Tom Lembong bersalah. Anak hakul yakin Ahi Tom Lembong divonis penjara seumur hidup. Anak hakul yakin 1000% Ahi Tom Lembong akan bernyanyi di pengadilan menyeret saudara Anies dan kawan-kawan. Tom dan Anies. Aduh ampun dah. Saya sih gak ada masalah. Kalau Anies korupsi, tangkap Anies, penjarakan Anies. Kalau Tom Lembong korupsi, penjarakan Tom Lembong, tangkap Tom Lembong. Kalau Refli korupsi, tangkap Refli Harun. Kalau nggak korupsi ya janganlah, gimana? Ya, saya yakin bahwa Abdul Qohar adalah koruptor. Jam tangan sampai miliaran itu apa-apaan. Banyak amat gaji dia sampai bisa beli jam mahal. I don't know exactly, tetapi it was a big question ya. Kok bisa memiliki jam tangan 1,1 miliar, itu satu jam tangan doang loh. Ada jam-jam tangan lain yang berharga ratusan juta ya. Kemudian tangkap Mulyono dan adili. Negara masih saja melayani kepentingan Jokowi. Kuman-kuman sisa pemerintahan Jokowi harus segera dibersihkan.
kalau Indonesia beneran mau maju. Dan sekarang Mulyono mulai mengeluarkan buzzernya dengan dana yang tak terbatas ya. Politik itu mah 100% Tom Lembong korban. Jokowi tanpa Pak Tom Lembong dulu waktu jadi konsultan tidak berjalan karena bila apalagi nih, tangkap koruptor elit buat bayar utang negara, cari jaksa agung kayak almarhum Lopa ya. Rakyat awam banyak yang tahu isu korupsi oleh para pejabat di era Jokowi sangat kaya raya dan menjadi kesenjangan sosial. Tapi mereka hanya bisa omon-omon, sibuk cari uang receh demi makan sehari-hari ya. Kemudian apa lagi nih? Kalau mau usut, kenapa tidak dari dulu waktu jadi menteri Jokowi? Berarti ini tangkap pesanan dari Raja Ngibul tukang kayu. Fufafa itu yang harus secepatnya ya. Jaksa Agung masih memihak dalam konteks politik, belum sesuai dengan formula hukum sebenarnya, masih tebang pilih. Yang jelas-jelas korupsi malah masih bercokol di pemerintahan. Nah, itu juga kesalahan dari Prabowo Subianto ya. Prabowo belum menjalankan tajinya. Ini kita akan bahas ya. Janji wujudkan pemerintahan bersih, saya dukung 1000%. Yang tidak mau bersama saya minggir. Mau dong kalau tidak omon-omon ya kan. Begitu sobat era sekalian ya. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Lagu Pemimpin Adil itu saya sematkan kepada siapapun yang berlaku adil. Ya. Karena pertanggungjawaban seorang pemimpin itu dunia dan akhirat. Refli Harun, buzzer Mulyono nggak usah dibaca komennya Om, karena nanti mereka tambah seneng, yang berarti mereka berhasil